Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Senin 4 September 2023 di awal pekan ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk satu hari ke depan. Kita coba untuk menempatkan entry point kita di mana nanti kita bisa mendapatkan potensi yang lebih besar ya. Tentunya kalau kita melihat dari historinya, kita melihat dari yang sudah terjadi di beberapa hari terakhir ya. Kita awali dari kecenderungan dulu ya. Dari kecenderungan yang ada, kalau kita melihat dari beberapa hari yang terakhir masih belum ada tanda-tanda yang kuat kemana salah satu akan mendominasi ya. Memang ada kecenderungan sedikit naik dari beberapa hari sebelumnya atau 3-4 hari sebelumnya ada kecenderungan mau bergerak naik. Kemudian di hari Kamis mulai ada penolakan yang cukup ya, penolakan yang cukup di sana. Kemudian hari Jumat tidak ada pergerakan yang signifikan karena potensi dua-duanya ada ya. Jadi kekuatannya hampir sama untuk hari Jumat, naik kemudian dikembalikan di posisi sell dengan ditutup di area yang hampir sama dengan bukaan. Kemudian karena ini baru bukaan di awal pekan ya, kita coba untuk melihat di time frame weekly-nya seperti apa. Di time frame weekly-nya sebagai petunjuk untuk nanti kita melihat ke depannya. Di time frame weekly-nya didominasi oleh bullish ya, satu minggu kemarin. Kemudian sebelumnya juga sudah bullish ya. Dengan demikian minggu ini, pekan ini berpeluang akan kembali didominasi oleh bullish. Kemudian kita turunkan dulu di time frame-nya di daily ya. Di time frame daily satu hari sebelumnya atau hari Jumat kemarin ada penolakan yang luar biasa, ada rejeksi yang luar biasa sehingga terbentuklah satu pola namanya doji. Satu hari kemarin ada doji di sana. Kemudian 2 hari sebelumnya ada inside bar yang mengindikasikan adanya kekuatan reversal, sehingga berpeluang dari potensi naik menjadi turun ya. Tentunya kita akan melihat nanti konfirmasinya karena ini di time frame yang besar. Dari time frame daily ada potensi untuk bergerak turun ya. Hanya menunggu konfirmasi dia akan bergerak turun. Kemudian dari sisi struktur ya, di time frame daily juga ini ya. Dari sisi struktur juga akan berpeluang bergerak turun ya, dari drop kemudian ada rally, kemudian drop lagi, rally lagi, dan berpeluang berikutnya akan kembali drop di sana. Kemudian di time frame H4, di time frame H4 kita lihat di sana. Di time frame H4 kalau kita amati ada koreksi kecil ya, dari tren naik koreksi kecil turun. Oke, saya coba untuk buat
garis bantunya dari time frame H4 ini, tentu nanti yang lebih potensi adalah yang terdekat ya. Dari H4 ini akan berpeluang kembali naik ya. Dari H4 akan berpeluang kembali naik sampai di mana ya, kira-kira dari H4 akan berpeluang naik hingga mendekati level psikologis di 4 hari yang lalu, yakni di 1952. Kemudian di H1 apakah sama nanti potensinya, petunjuknya? Di H1 kita juga nanti akan amati ya, sekalipun saat ini di posisi koreksi ya. Di posisi koreksi turun ya, tadi di H4 ada peluang untuk kembali naik hingga mendekati level psikologisnya ya, yakni di 1952. Kita manfaatkan saja untuk yang terdekatnya untuk menempatkan entry point kita ya. Kita tempatkan untuk buy-nya di 1944. Poin sekian. Kemudian kita akan targetkan buy ini hingga tadi ya 1952 ya, tapi kita tempatkan saja untuk targetnya cukup di 1951 ya. Ini kita targetkan di 1951 sekaligus menjadi area resisten yang terdekat ya. Berikutnya kita akan tempatkan di resisten berikutnya sekaligus menjadi target kita ya, menjadi target berikutnya. Kita tempatkan di 1959, resisten yang kedua sekaligus menjadi target kita di 1959. Kemudian hari ini maksimum kita perkirakan untuk jenuh area berada di 1967 ya. Jenuh area kita perkirakan di harga 1967 ya. Kita perkirakan di 1967, kita tandai di sana untuk kehati-hatian. 1967 ini kita coba tandai dengan warna yang berbeda untuk kehati-hatian. Berikutnya yang kedua, di sisi yang berlawanan ya, kita tetap memanfaatkan potensi dua-duanya di area yang berbeda ya. Kita tempatkan di kita agak perdekat saja, tidak usah terlalu jauh. Kita menempatkan posisi sell kita ya, menempatkan posisi sell di satu, agak naik saja dulu.
Kita lebih bersabar untuk menempatkan sell di 1933. Kemudian kita akan targetkan hingga 1925. Ini target kita berada di support terdekatnya 1925 poin sekian. Selanjutnya kita tandai dengan support berikutnya ya. Kita tandai dengan support berikutnya berada di 1913. Ini sebagai target berikutnya di 1913. Kemudian area jenuh ya, kita akan tandai, kita maksimumkan di 1904. Ini area jenuh kita tempatkan di 1904 sebagai area di mana kita lebih berhati-hati di sana ya. Walaupun kemungkinan untuk bergerak sampai di sana sangat kecil sekali. Bahkan untuk bergerak di target yang kedua pun kita perkirakan cukup berat ya. Setidaknya kita akan nanti selalu lebih berhati-hati ya. Potensi itu selalu ada, hanya saja tingkat probabilitasnya ya. Ada kemungkinan hari ini hanya bergerak di area target ya, berada di area target yang kedua saja semuanya ya. Yang di atas berada di target yang kedua, yang di bawah ya maksimum ya kemungkinan hanya berada di target yang pertama saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan dilihat sebagai signal, tapi ini lihatlah sebagai perbandingan atau pembanding untuk teman-teman membuat analisa masing-masing. Terima kasih. Hari ini mudah-mudahan maksimum profit kita dan bisa menjaga psikologi kita lebih baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.